laba rugi, kemudian laporan arus kas dan neraca. Nah, dari 3 laporan itu saya coba combine bagaimana sederhana supaya kita bisa langsung mempraktikkan. Baik, kawan-kawan. Yang pertama kita bahas laporan laba rugi. Oke, laporan laba rugi sebenarnya cuma 2 poin. Yang pertama adalah pendapatan. Kawan-kawan, kita lanjutkan ke sesi terakhir, yaitu saya akan sharing apa yang sudah saya kerjakan di beberapa usaha saya. Dari tadi 3 materi mengenai laporan laba rugi, laporan arus kas dan neraca, mudah-mudahan menjadi dasar untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan berikut ini. Dalam mengelola keuangan di UMKM, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan itu adalah apapun yang terjadi itu harus tercatat. Dalam artian keuangan ya, baik itu pemasukan, pengeluaran, catat aja dulu semuanya. Saya memulai mendisiplinkan laporan keuangan ini cuma dari satu sisi itu dulu, yaitu catat apa yang masuk, catat apa yang keluar. Jadi saya tidak memusingkan laba ruginya, neracanya, kemudian arus kasnya. Saya cuma membuat tabel yang seperti ini, tanggal, kemudian keterangan, ini uang masuk, ini uang keluar. Baik, kita mulai laporan sederhana di usaha kita ini dengan membuat tabel yang cukup 4 kolom ini. Cuma saya sarankan kerjain di Excel ya. Kerjain di Excel. Kolom ini berisikan contoh, ini bulan Mei misalkan, tanggal 1, keterangan apa, masuk dan keluar. Tanggal 1 misalkan ada penjualan kulit lumpia. Karena dia penjualan, artinya uang masuk. Ketika uang masuk, kita catat di kolom masuk. Misalkan tanggal 1 ini 1.500.000. Oke, masih di tanggal 1, mungkin kita belanja bahan baku saat itu sekalian nyetok. Bisa jadi di tanggal 1 ini ada pembelian bahan baku karena ini prosesnya kita mengeluarkan uang, maka kita taruh di keluar. Misalkan kita saat itu belanja sampai 5 juta. Teman-teman gak usah khawatir ketika ngelihat angka ini negatif, karena ini masih terus berjalan. Masih terus berjalan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, terus ke bawah. Baru nanti di ujung ini, di akhirnya yang kita perhatikan. Jadi kalau teman-teman bisa menggunakan Excel, nanti ini dipakai rumus saja, langsung menjumlahkan dari atas sampai bawah. Oke. Lanjut ke tanggal 2, ke tanggal 3, ke tanggal 4, ke tanggal 5, terus sampai akhir bulan. Setelah akhir bulan baru kita jumlahkan. Yang harus diperhatikan, laporan ini pastikan bahwa itu yang uangnya real. Artinya uang itu betul-betul kita terima, tidak penjualan dengan sistem hutang gitu ya. Atau pembelian dengan sistem hutang, karena saat itu kita tidak mengeluarkan uang. Oke, kalau orang beli tapi sistemnya dia itu hutang, maka jangan dicatat di sini. Ini cuma yang cash. Kalau dia mau hutang, nanti kita buatkan tabel. Ini tabel pertama. Nanti kita buatkan tabel. Ini tabel pertama, cukup jumlahkan ini. Cukup jumlahkan ini sampai nanti misalkan di tanggal 31
31 kita udah harus bayar gaji, kemudian juga kontrakan kalau per bulan. Kalau di tanggal 2 ada pengeluaran listrik, ditulis saja. Listrik 400.000, tulis di sini 400.000. Gaji misalkan 2 juta. Kontrakan misalkan 300.000. Nanti semua pemasukan secara otomatis kalau menggunakan Excel ada angkanya di sini. Misalkan transaksinya begitu banyak, ujungnya 100 juta misalkan. 100 juta. Dan ini juga begitu banyak, ujungnya 90 juta. 90 juta. Artinya di bulan itu kalau semua transaksi kita cash, maka kita memiliki untung 10 juta. Seperti itu teman-teman. Oke. Kita masuk ke tabel kedua. Setelah kita catat semua uang yang betul-betul kita terima dan semua uang yang betul-betul kita keluarkan, apabila di transaksi kita, di usaha kita menerapkan sistem pembelian dengan hutang, sistem penjualan dengan tempo begitu, maka kita perlu tabel kedua. Tabel kedua sama dengan tanggalnya, hanya saja di sini ada masih keterangan, di sini ada piutang, di sini ada utang. Jadi ini agak beda dengan textbook. Tapi kalau kita delegasikan dengan orang-orang yang tidak sekolahnya itu tidak sesuai gitu ya, tidak bukan jurusan ekonomi ataupun akuntansi, insya Allah mereka bisa diserahkan atau delegasikan pekerjaan ini. Kembali lagi ke tabel kedua, ini tabel piutang dan hutang. Misalkan tanggal 1 terjadi penjualan, tapi penjualannya itu tempo. Penjualan kulit lumpia. Terjadi penjualan kulit lumpia, maka kita isinya piutang. Piutang ini adalah uang kita yang di luar yang bisa kita tarik. Kalau hutang artinya uang orang yang ada di kita. Misalkan tadi ini 500.000 yang ditempo. Kemudian yang kedua, tanggal 2 kita beli bahan bakunya, beli terigu misalkan. Beli terigu tapi kitanya tempo ke penjualnya. Artinya kita punya hutang senilai terigu yang kita beli kepada si penjualnya, misalkan angkanya 300.000. Oke. Ini teman-teman, ini hanya untuk membantu kita mengingat uang kita yang di luar ada berapa, uang orang yang di kita ada berapa. Kalau misalkan mereka sudah membayar angka 500 ini tanggal 1, kemudian di tanggal 5 mereka bayar, baru kita masukkan ke tabel yang pertama. Tabel yang pertama tadi masih ingat bahwa di situ ada keterangan, ada masuk, kemudian ada keluar. Masukkan yang 500.000 ini ke kolom masuk. Keterangannya bayar lumpia dari si A. Nota tanggal 1 misalkan. Langsung kita taruh di situ 5, karena hari itu dia beli tanggal 1, kita terima tanggal 5, maka yang masuk ke laporan
keuangan kita itu yang betul-betul kita terima. Seperti itu. Yang betul-betul kita terima uangnya. Jadi dengan laporan yang pertama tadi, persis kita tahu berapa betulnya uang yang benar-benar kita miliki. Karena kita harus paham ketika uang kita masih di luar itu belum tentu milik kita. Nah, itu harus dijelaskan dan kita harus yakin dan disiplin kepada diri kita sendiri bahwa uang yang di luar kalau belum masuk ke rekening apapun kantong kita itu belum tentu milik kita. Bisa jadi piutang itu nggak bisa ditagih atau dibayarnya bukan uang tapi dibayarnya jaminan. Maka laporan yang tadi itu harus dipisahkan dengan laporan yang ini. Kalau orang belinya berhutang, maka kita tulis di piutang. Kalau kita belanjanya berhutang, maka kita tulisnya di hutang. Lanjut ke contoh yang tadi kedua, ketika kita ini membeli terigu tapi di tempo 300.000 dalam misalkan seminggu, dan tanggal 9 ini setelah seminggu kita bayar, tanggal 9 misalkan kita bayar ini 300.000, baru di situ kita taruh di laporan yang pertama di kolom keluar, karena betul-betul uang kita keluar. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini mudah-mudahan clear. Kalau sudah paham sampai di situ, tinggal posisi nanti di bawah di laporan pertama. Saya gambar lagi, saya tulis ulang. Di tabel yang pertama, di laporan masuk dan keluar, setelah di sini banyak transaksi 1 sampai tanggal 31, kemudian di sini transaksi, di sini angkanya X, di sini Y misalkan. Kemudian di sini juga ada gaji, kemudian ada kontrakan tadi. Baru di sini kita bisa tahu tadi untung kita yang jumlahnya berapa. Buat teman-teman ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita sebagai pemilik usaha, pastikan rekening kita terpisah. Pastikan rekening kita terpisah secara pribadi dan perusahaan. Itu harus bisa dibedakan supaya kita betul-betul bisa mengukur, tidak ngacak-ngacak di perusahaan. Bagaimana cara memisahkannya? Cara memisahkannya, yang pertama kita harus buat rekening sendiri, rekening pribadi. Kemudian kita harus menggaji diri kita sendiri. Di tanggal 31 misalkan kita harus set up untuk gaji, maka kita harus menggaji misalkan gaji direktur atau gaji kita berperan sebagai manajer. Ini kita harus gaji, angkanya berapa? 5 juta kah? Atau berapa? Ini penting. Kita harus tegas bahwa kita boleh mengambil uang dari perusahaan sesuai dengan porsinya, posisi kita di mana. Kalau kita menggaji diri kita 5 juta, ya ini saja yang diambil. Kalau kita ada keperluan lain, maka statusnya kasbon saja. Kita tunggu sampai akhir bulan, apakah ada untungnya ataukah tidak. Dari sini akan kelihatan ya, dari laporan yang sederhana ini kita akan kelihatan apakah usaha kita untung. Apakah usaha kita untung tapi nggak ada duitnya, karena apa? Karena uangnya itu banyak di orang, jualan piutang. Atau kita belanja ini stoknya kebanyakan, sehingga uang kita ini bentuknya barang. Dari sini kita akan betul-betul kelihatan, dan kita juga akan bisa memisahkan uang yang betul-betul boleh kita pakai. Jadi nggak asal ambil. Jangan-jangan yang kita ambil itu adalah uang modal usaha, yang nantinya apa? Yang nantinya malah membuat usahanya jadi minus. Seperti itu. Untuk pelaku-pelaku UKM semua, yang penting dan sederhana yang harus kita perlu ketahui dan harus kita eksekusi itu adalah pertama, memisahkan uang pribadi dan perusahaan.
Karena sering saya temui bahwa usaha ini berhenti ataupun bangkrut bukan karena usahanya nggak laku, tapi dia nggak tahu untungnya berapa. Karena dia tidak membatasi sebenarnya gaji dia tuh berapa sih. Seperti itu. Kita harus paham betul gaji kita ini kita tentukan berapa dan kita harus pisahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menggaji dirinya dan timnya sehingga usaha itu berjalan, kita harus tahu BEP-nya, break even point. Break even point artinya apa? Ini kita harus jual barang berapa? Kita jual berapa untuk menghasilkan untung yang bisa menutupi nomor satu ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah tahu yang kita jual berapa, kemudian kita sudah tahu juga sudah memisahkan uang pribadi kita dan uang perusahaan, maka yang ketiga kita harus bagi keuntungan yang ada menjadi tiga. Yang pertama untuk sedekah, kita harus bagi untungnya tuh untuk sedekah. Kemudian yang kedua untuk investasi. Oke, investasi ini apa? Baik ini nanti ke bisnis, kita tambahkan modal untuk memutar perusahaan lebih cepat lagi, ataupun ilmu, kita belajar lagi, cari mentor lagi, kita kursus karena kursus ke sini. Kemudian yang ketiga barulah kita bisa yang terakhir ini untuk bonus kita. Karena kebanyakan saya temui ternyata begitu ada untungnya kita ini udah nggak sabaran atau kita bingung berapa sih yang harus kita bagi. Sebenarnya pembagian ini bebas, terserah kita. Kalau memang untungnya masih kecil dan misalkan kita menggaji diri kita ini kecil, contoh kita keperluan ini 4 juta tapi kita menggaji diri kita di 3 juta, maka 1 juta ini boleh diambil dari sini, nggak apa-apa deh, yang penting usaha itu tidak terganggu, boleh kita ambil dari sini, boleh kita ambil dari bonus kita. Yang sedekah dan investasi itu dipertimbangkan ulang. Nah itu 3 poin yang penting dan perlu kita pelajari dengan cara sederhana. Oke, saran buat teman-teman yang mungkin baru memulai usaha ataupun yang sudah usahanya berjalan tapi belum bisa merapikan keuangannya, sebenarnya cuma satu aja, terapkan tabel pertama yang tadi saya sharing. Artinya apa? Kita sadar dengan mencatat secara disiplin mana uang masuk, mana uang keluar. Disiplin saja dulu. Biasanya kalau kita sudah 3 bulan itu melaksanakan kedisiplinan pencatatan keuangan, masuk keluar, nanti dengan sendirinya kita akan terbuka. Oh ternyata untung saya tuh segini. Oh ternyata kemarin tuh saya terlalu banyak belanja. Oh ternyata saya terlalu banyak mengambil gaji untuk kepentingan pribadi. Oh ternyata saya kurang menginvestasikan uang saya lagi. Nanti akan terbuka dengan sendirinya. Jadi disiplin dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ingat yang betul-betul ada uangnya. Baik, demikian kawan-kawan semua, hari ini mungkin sedikit yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Saya harapkan usaha kawan-kawan semua dan usaha kita semua ya, itu semakin sukses, semakin disiplin, dan kita betul-betul bisa merapikan keuangan kita sehingga kita bisa terus memajukan usaha kita secara terukur. Pesan saya terakhir, bisnis adalah memasak, harus terukur. Kalau kita kurang garam, kita tambahin garam. Kalau keasinan, tambahin airnya. Jadi bisnis itu proses memasak. Nggak usah khawatir kalau misalkan masih salah, kita masih punya waktu untuk memperbaikinya.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.